Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7 yang saya cintai. Selamat datang di SMP Negeri 1 Blora dan selamat berjumpa dengan saya, Ibu Burace Sulistiorini, pengampu mata pelajaran IPS kelas 7. Anak-anak sekalian, meskipun kalian berada di rumah, Ibu harap kalian selalu belajar dan tetap semangat. Oke? Anak-anak sekalian, di dalam pembelajaran daring kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 7 yaitu semester 1 dan pada semester 1 ini ada 2 bab. Bab pertama yaitu tentang manusia, tempat dan lingkungannya. Bab kedua adalah interaksi sosial dan lembaga sosial. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini, mari kita bahas bersama-sama untuk bab 1. Untuk materi bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Bersama saya, Ibu Burace Sulistiorini. Untuk bab 1 ini terdiri dari beberapa materi, yaitu 1 atau A, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian letak dan luas Indonesia, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, dinamika kependudukan Indonesia, kondisi alam Indonesia, kemudian juga perubahan akibat interaksi antar ruang. Kita mulai yang pertama, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian konsep ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, mampu menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah, mampu menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Kemudian juga menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang ini kalian coba perhatikan ilustrasi. Di manakah kalian melakukan aktivitas belajar saat di rumah? Kalian dapat memanfaatkan tempat tersebut sebagai ruang belajar. Oleh karena itu, kalian harus menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang tersebut. Jadi, apa yang dimaksud ruang? Ruang merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Ruang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan individu dan kelompok. Seseorang dapat memanfaatkan ruang tersebut untuk menjalin hubungan dengan individu lain. Nah, kemudian cakupan ruang di permukaan bumi itu seperti apa? Nah, cakupan ruang di permukaan bumi ini ada 4, yaitu lapisan udara, wilayah perairan, wilayah daratan, dan berbagai organisme atau makhluk hidup. Kemudian kita lanjut ke interaksi antar ruang. Tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh, interaksi antar ruang antara desa dan kota. Kedua ruang ini memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini muncul karena potensi yang dimilikinya sehingga terjadilah interaksi. Nah, desa dan kota saling terkait satu dengan yang lainnya. Desa memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh kota. Begitupun juga sebaliknya. Jadi, apa itu interaksi? Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung.
Menurut Bintarto tahun 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, interaksi yang melalui kontak langsung itu terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Nah, sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Nah, interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya, dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang ini ada 3. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contoh, urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua, komunikasi. Nah, komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, kalau kita melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh, pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Nah, apa syaratnya? Syarat interaksi antar ruang. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang atau interaksi keruangan, yaitu 1, saling melengkapi atau complementary. Nah, kita ambil contoh. Nah, antara suatu ruang dengan ruang lain saling membutuhkan sehingga saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi dapat terjadi jika antara satu ruang dan daerah lain menghasilkan komoditas yang berbeda. Maka wilayah A akan melakukan interaksi dengan wilayah B dalam melakukan aktivitas perdagangan atau jual beli. Nah, kita ambil contoh. Wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. Nah, wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B dalam melakukan aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, kesempatan antara itu maksudnya penawaran alternatif di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuannya. Coba perhatikan ilustrasi tersebut di gambar ini. Pada ilustrasi A, pada ilustrasi di atas, wilayah A biasanya membeli dari wilayah B. Misalnya membeli ikan dari wilayah B, tapi karena wilayah C juga menghasilkan ikan dan jaraknya lebih dekat serta ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli ikan dari wilayah A akan beralih ke wilayah C. Nah, kondisi ini mengakibatkan interaksi antar ruang antara wilayah A dan B menjadi lemah. Nah, di dalam membeli suatu produk, seseorang akan memikirkan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Nah, sikap ini dilakukan karena setiap orang pasti menginginkan menginginkan mendapatkan barang dagangan dengan biaya rendah.
Nah, yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer adalah adanya kemudahan dalam pemindahan barang dan jasa manusia atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Sebagai contoh, di situ ada gambar contoh alat transportasi. Nah, pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Nah, kemudian transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Itu adalah syarat-syarat terjadinya interaksi ruang. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.